Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita. Masih di pembahasan bab yang ke-6, adab thalibul ilmi terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita masuk di poin yang ke-5. Di antara adab seorang talib terhadap dirinya sendiri, berkata muallif hafizahullahu ta'ala, dia selalu bermuhasabah, mengintrospeksi dirinya dan tidak mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Jadi muhasabah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu punya fungsi untuk mengetahui kadar diri kita. Yang baiknya disyukuri, kemudian yang salah atau kelirunya segera ditaubati. Ketika dengan muhasabah ini seorang talib dia mendapatkan kesalahan dan kekurangan pada dirinya, maka jangan suka cari-cari alasan. Karena mencari-cari alasan itu bisa lebih memperkuat seseorang berpegang kepada kesalahannya tersebut. Bahkan bisa saja kesalahan-kesalahannya itu berbalik pada versi dirinya menjadi satu kebenaran. Dan ini tentu kondisi yang sangat berbahaya. Salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka adalah orang-orang yang paling giat di dalam bermuhasabah diri dan mencari-cari kesalahan diri sendiri untuk kemudian diperbaiki, baik di waktu pagi ataupun di waktu sore hari. Hal itu karena mereka mengetahui pentingnya masalah ini untuk menetapkan urusan dan memperbaiki keadaan mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, muhasabah ini mutlak dibutuhkan dalam hidup kita untuk semua lini kehidupan kita, baik kaitannya dengan pribadi kita yang terdiri dari unsur lahir dan batin, baik kaitannya muhasabah terkait dengan rumah tangga kita yang terdiri dari suami, istri dan juga anak-anak, kemudian muamalah kita bersama dengan karib kerabat, muamalah kita bersama dengan tetangga, kaitannya dengan hablum minallah, bagaimana muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua perkara terkait dengan kebaikan dunia, kebaikan agama dan kebaikan akhirat kita harusnya selalu dimuhasabah. Dari muhasabah itulah kita akan tahu kadar diri kita. Apakah kita rugi ataukah kita beruntung. Dan sesungguhnya kaidah ini digunakan oleh ahli dunia. Ahli dunia, para jamaah yang dirahmati Allah,
Setiap saat ya mereka muhasabah dunianya. Begitu kan? Muhasabah itu kalau bahasa kita hitung-hitungan. Kalau orang jualan di pagi hari, itu selesai dia berjualan, setelah selesai dia berdagang, pasti ada hitung-hitungan. Ya, misalkan berdagang di pagi hari selesai jam 11, itu pasti ada muhasabah. Ya, dia akan buka laci dagangannya, kemudian dia akan hitung uangnya. Kumpul berapa uang, di situ dia menghitung-hitung dan di situ dia mengkalkulasikan dan akhirnya dia tahu apakah saya rugi ataukah saya untung. Dilihat ya modalnya berapa. Kalau modalnya 100.000 ternyata kumpul 200.000, berarti ada keuntungan 100.000 ya dari jualannya itu. Kalau ngelihat barangnya masih banyak, oh berarti keuntungan juga masih ada di barang. Kan begitu. Kalau modalnya 200.000 ternyata kumpul uang cuman 100.000 ya, barang dagangan padahal habis. Nah, berarti dia sedang rugi dan demikian seterusnya. Ini dipahami oleh para ahli dunia. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin ya sebagai abnaul akhirah, orang yang ambisinya, obsesinya, orientasinya hanya untuk kebahagiaan dan derajat tinggi di sisi Allah di akhirat nanti, seharusnya lebih ketat lagi dalam muhasabah seperti itu untuk kebaikan agamanya. Dan seorang talib lebih pantas lagi, seorang penuntut ilmu syar'i lebih pantas lagi untuk banyak-banyak muhasabah diri. Karena kita ini bukan malaikat, ya kita makhluk dhaif, manusia, tempat salah dan lupa. Bisa saja apa yang kita pelajari itu ternyata tidak benar. Bisa saja apa yang kita pahami, apa yang kita yakini ternyata tidak lurus. Yang berikutnya berdampak kepada praktek yang tidak benar. Kan begitu. Maka muhasabah mutlak selalu dibutuhkan. Baik, para jamaah. Nah, di sini beliau menyampaikan ada beberapa hal yang bisa membantu para penuntut ilmu untuk mengintrospeksi diri. Ada 4 poin yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Ini doa juga perkara yang selalu dibutuhkan oleh setiap muslim. Berdoa kepada Allah. Nabi memberikan bimbingan kepada kita doa-doa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah membantu kita di dalam memperbaiki kualitas diri kita. Setiap pagi, setiap petang kita dianjurkan untuk membaca di antara wirid pagi dan petang ada wirid yang berbunyi Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hafal doa ini? Allahumma aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah seluruh keadaan, seluruh kondisiku. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni, dan janganlah engkau sandarkan kepadaku ya dalam segala urusanku tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan pernah engkau sandarkan segala urusanku itu kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya manusia makhluk yang lemah, tidak bisa diserahi urusan walaupun sekejap mata tanpa pertolongan dari Allah. Ya. Semuanya dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau urusan kebaikan dunia saja tidak bisa lepas dari yang namanya inayah Allah, bagaimana lagi dengan kebaikan agama? Begitu ya. Maka kita meminta kepada Allah seluruh urusan, seluruh keadaan kita diperbaiki. Baik kaitannya dengan dunia, lebih-lebih kaitannya dengan agama kita. Wala takilni, dan janganlah engkau sandarkan, pasrahkan kepada diriku sendiri segala urusanku itu walaupun sekejap mata. Taib.
Ini kepasrahan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi mengajari kita doa yang mirip dengan doa ini, sedikit agak panjang. Doa yang dibacakan, yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Sahih Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi berdoa, Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratillati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hafal doa ini? Ada 5 permohonan. Allahumma aslih li, ya Allah perbaikilah bagiku agamaku. Minta kepada Allah supaya agama kita diperbaiki oleh Allah. Agama yang menjadi benteng segala urusanku, pokok dari segala urusanku. Ya Allah, perbaiki ya duniaku yang di dalamnya ada penghidupan bagiku. Ini minta perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dunia kita. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah supaya Allah memperbaiki akhirat kita, tempat nanti kita kembali setelah alam dunia ini. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan itu bisa menjadi tambahan kebaikan bagi kita. Karena 1 tahun saja kita diberi kesempatan hidup, sesungguhnya itu anugerah yang sangat besar. Maka kita meminta supaya kehidupan kita dijadikan sebagai tambahan ya untuk kebaikan-kebaikan kita. Waj'alil mauta, dan jadikanlah ya Allah kematianku sebagai rehatnya aku dari segala keburukan. Nah itu. Baik para jamaah. Nah, ini doa-doa di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta inayah kepada Allah supaya Allah senantiasa memperbaiki diri kita ini. Ada juga doa yang lain. Contohnya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini dibaca selesai atau setiap kali wirid di dalam sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca sebelum kita bertahmid, bertasbih, bertakbir. Gitu ya. Allahumma inni, ya Allah tolonglah diriku ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, ala zikrika wa syukrika, dan tolonglah diriku untuk selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah diriku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini doa. Doa membantu kita ya, bahkan doalah ya inti daripada ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah, semakin kita banyak berdoa berarti kita semakin banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berdoa berarti semakin kita bergantung jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, di antara wasilah untuk bermuhasabah adalah berusaha menghilangkan gangguan dan kesibukan ketika melakukan muhasabah. Jadi muhasabah itu selayaknya dilakukan di waktu-waktu yang pas. Imam Ibnul Qayyim ya memberikan penjelasan, di antara waktu muhasabah yang baik adalah menjelang tidur. Menjelang tidur. Di saat kita rehat dari segala kepenatan hidup, kita mau rehat dari segala kesibukan dunia, dan ketika itu pikiran bawah sadar kita lebih dominan, begitu ya. Maka banyak muhasabah sebelum tidur. Makanya ada beberapa zikir, ada beberapa amaliyah sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang tidur, begitu kan? Kemudian para jamaah, muhasabah yang baik juga adalah bangun tidur.
bangun tidur. Maksudnya kapan? Bangun tidur jam 8 pagi gitu. Maksudnya adalah sepertiga malam terakhir. Ya, karena seorang muslim itu bangunnya sepertiga malam terakhir. Tidurnya ba'da isya, awal malam. Bangunnya sepertiga malam terakhir. Jadi kalau 8:30 malam sudah tidur, nah itu bangunnya jam 4. Bangunnya jam 4. Setengah jam atau 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Nah itu namanya sulusul lail al-akhir, ya, sepertiga malam terakhir. Ini juga waktu yang sangat cocok sekali untuk kita banyak muhasabah. Kenapa demikian? Karena kita belum melakukan kesibukan apapun, begitu. Artinya pikiran kita masih fresh, begitu ya. Kondisi kita juga masih tenang, ya, kondisi bangun tidur, belum punya kesibukan apapun. Di saat menjelang tidur juga demikian, waktu untuk kita rehat. Nah, ini dua waktu terbaik dalam keseharian kita untuk banyak muhasabah. Nah, di waktu-waktu yang lain juga tentunya ada, ya, waktu-waktu istimewa, ya, misalkan hari Jumat secara khusus pada asar, ya, ada sebagian salafun saleh kalau hari Jumat dari pada asar sampai maghrib tidak mau diganggu oleh siapapun. Dia duduk bersimpuh dengan tadzakurnya, dengan zikirnya, dengan tadaburnya, ya, dengan tafakurnya, dengan munajat dan doa-doanya di antara asar dan maghrib. Begitu para jemaah. Itu yang per pekan bisa kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Ada juga yang hitungannya bulanan. Ramadan itu bulan untuk muhasabah, termasuk bulan-bulan suci seperti yang saat ini sedang kita jalani, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Begitu kan? Nanti ada lagi bulan Rajab. Barakallahu fikum. Nah, itu para jamaah. Jadi segala sesuatu yang mengganggu kita untuk muhasabah maka dihilangkan. Tadi ya, dengan memilih waktu-waktu yang tepat, tempat-tempat yang nyaman untuk kita bermuhasabah. Ya, tempat yang nyaman muhasabah di mana? Masjid pertama, rumahnya Allah. Yang kedua, rumahnya kita. Karena dalam syariat ini rumah jangan dijadikan sebagai kuburan, sepi dari ibadah. Ya, rumah kita pakai ibadah. Salat-salat sunnah kerjakan di rumah, begitu ya. Baca Al-Quran, mengajari anak-anak, mengajari istri, berzikir pagi dan petang di rumah kita. Baca Al-Quran di rumah kita. Nah, itu tempat yang tepat untuk kita banyak bermuhasabah. Atau dalam kesendirian kita, ya, antum sedang nyetir mobil sendirian, ya, coba muhasabah dalam kesendirian. Ketika kita naik motor, berkendaraan, para jamaah yang dirahmati Allah, sendirian, tidak ada siapapun, itu juga waktu yang baik, ya, untuk kita banyak mengevaluasi diri kita. Baik. Berikutnya para jamaah, di antara wasilah untuk bisa muhasabah adalah menerima nasihat yang benar. Menerima nasihat yang benar, qabul terhadap nasihat. Dan nasihat bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Ya, kita hadir duduk di majelis ilmu. Ini menjadi sarana terbesar untuk orang itu bisa mendapatkan nasihat yang benar. Termasuk di momen-momen tertentu, ya, misalkan di hari Jumat. Dengerin tuh khutbah Jumat, jangan ngantuk, ya. Jangan niat datang ke masjid di hari Jumat itu untuk istirahat. Ya, sebagian orang begitu. Datangnya 11:30 gitu ya. Tapi datang tidak langsung ke sop pertama, dia cari sandaran, begitu ya. Cari sandaran di mana tempat yang PW. Untuk apa? Tidur, gitu ya. Nanti sadar-sadar ketika muazzin iqamat, gitu ya. Sebagian orang kaget, loh, ini kok kapan khutbahnya? Gitu. Padahal dari tadi sudah selesai. Taib. Ini dimanfaatkan, ya, momen Jumat itu luar biasa para jamaah. Lihat sunnah-sunnah Jumat terkhusus untuk khotib, ya, sunnahnya itu tidak panjang-panjang.
Tidak panjang-panjang. Ya, 10-15 menit cukup. Kemudian dibawakan dengan pembawaan yang menggebu-gebu. Begitu ya. Kalau Nabi itu diumpamakan oleh para sahabat seperti ka'annahu munziru jaish. Ya, beliau itu seperti komandan pasukan perang yang kemudian mengatakan kepada orang-orang, nih di balik bukit ini ada musuh yang siap menyergap kita. Teriak-teriak begitu. Nah, artinya apa? Ini momen terbaik ya bagi kita untuk mendengarkan nasihat. Betapa banyak orang yang dapat hidayah taufik ya dengan wasilah dengerin khutbah Jumat. Tersentuh hatinya, terketuk pintu hatinya. Kenapa? Karena dibawakan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kan? Nah, itu harus ada motivasi pada diri kita. Datang ke masjid di hari Jumat untuk Jumatan itu. Coba niatkan. Ya Allah, saya ingin thalabul ilmi. Ya Allah, saya ingin mendapatkan ilmu. Saya ingin mendapatkan faidah dari ceramah yang nanti akan disampaikan. Begitu. Ini harus dipasang niat. Karena itu momen terbaik untuk kita menerima nasihat. Begitu kan? Jangan dijadikan ajang untuk tidur. Gitu ya. Nah, itu para jamaah. Makanya ya semua pihak harus berusaha. Bagaimana kegiatan program Jumatan itu bisa lebih maksimal. Nah, kalau di sini bagus ini. Kalau nggak salah ada tulisan khutbah jangan lama-lama. Ya, maksimal 15 menit. Ya, apalagi kalau di lingkungan sekitar kita, lingkungan pekerja, begitu ya. Yang mereka 4 jam sebelum datang Jumatan sudah berjibaku dengan keringat, dengan panas, dengan terik matahari. Ya, di siang hari untuk Jumatan tentu waktu-waktu lelah, kan begitu, waktu istirahat. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah, maka dimaksimalkan. Cukup 10 menit. Nanti khutbah kedua 3 menit, selesai sudah. Kemudian dibawakan dengan pembawaan yang baik, ya, tegas, lugas, mudah dicerna, tidak ngalor ngidur, singkat padat, supaya orang itu terketuk hatinya. Begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini diantara momen yang kita bisa memanfaatkan itu untuk menerima nasihat dengan baik. Majelis ilmu juga demikian. Alhamdulillah di Balikpapan ini pengajian di mana-mana, gitu kan. Hampir tiap masjid ada pengajian. Ini jangan disia-siakan, Pak. Jangan disia-siakan. Sebelum segala sesuatunya disesali. Ya, di sebagian negara, Pak, nggak bisa orang duduk-duduk belajar kayak gini. Diteror, diancam, kondisinya tidak aman. Gitu. Kita masya Allah. Negeri yang aman, kota yang nyaman, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hidup, ya, kegiatan keagamaan dengan baik. Nah, tinggal kita syukuri. Nah, hadir di majelis-majelis ilmu. Di situ kita dapat siraman rohani, begitu ya. Dan siraman rohani ini sangat penting. Lebih penting daripada siraman jasmani. Baik. Berikutnya, di antara wasilah untuk bisa muhasabah adalah meminta nasihat dari para alim ulama, meminta nasihat dari orang-orang saleh, dan juga masih banyak lagi cara-cara yang lain. Ada hak sesama muslim, idzastansahaka fansahhu. Apabila ada saudara kita meminta nasihat dari kita, maka berilah dia nasihat. Ya, tentu disesuaikan dengan kondisinya. Minta nasihat daripada para sesepuh, minta nasihat dari tokoh alim ulama, minta nasihat dari orang-orang saleh, ya, di mana untayan kata mereka ya itu akan membawa hikmah yang besar bagi lahir dan batin manusia. Baik. Berikutnya, di antara adab untuk para penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah menghiasi diri dengan rasa takut kepada Allah, baik secara zahir ataupun secara batin. Caranya bagaimana menghadirkan rasa takut ini? Senantiasa menjaga syariat dan juga syiar Islam. Menampakkan serta menyebarkan sunnah dengan cara mengamalkan dan mendakwahkannya. Perhatikan nih. Jadi menjaga syariat dan menjaga syiar Islam itu dengan cara dipelajari dan diamalkan. Dipelajari
diamalkan, kemudian didakwahkan. Ini terjaga syariat kita. Orang-orang saleh di zaman dahulu, para jamaah, mereka menghafal itu dengan cara beramal. Begitu. Beda dengan kita saat ini. Ya, kerjaannya menghafal saja, tapi amalnya nggak ada. Ya, kalau orang saleh zaman dulu menjaga ilmu, menghafal ilmu itu dengan cara dipraktekkan. Begitu ya. Mereka misalkan hafal hadis tentang sholat duha. Nah, bukan sekedar hafal, tapi dipraktekkan. Sholat duhanya itu dipraktekkan. Ketika dia sholat duha, ya dia mengingat, oh ini hadisnya, ini fadilahnya, begitu. Qiyamul lail juga demikian, bukan sekedar dihafal ayatnya, bukan dihafal hadis-hadisnya saja, tapi juga dipraktekkan. Makanya Masya Allah ya, kalau ada kisah dari mereka, ada sahabat yang kalau belajar 10 ayat itu tidak mau beranjak dari 10 ayat tersebut, tidak mau naik ke ayat ke-11, ayat ke-12 sebelum mereka memahami dengan benar 10 ayat itu. Kemudian mereka mempraktekkan 10 ayat itu dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian mereka nambah pelajaran. Begitu. Artinya apa? Keseriusan mereka ya di dalam mengamalkan ilmu. Karena dengan seperti itu tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah dengan menampakkan, menyebarkan sunnah dengan cara diamalkan, didakwahkan. Kemudian menunjukkan jalan menuju Allah dengan ilmu, dengan akhlak dan juga amal. Juga bersikap dewasa dan jantan, namun penuh toleransi dan akhlak mulia. Iya. Dalam beragama kita mesti punya prinsip. Ya, jangan suka ikut arus, ya. Suka ikut arus. Orang-orang pada ke sini, kita ikutan ke situ. Jangan kayak bunglon, ya. Ya, dinempel di batang hijau jadi hijau, di batang coklat jadi coklat, begitu ya. Jangan pakai kaidahnya pramuka. Di sini senang, di sana senang, begitu ya. Mau ke masjid oke, mau ke diskotik juga bisa, begitu ya. Tidak begitu. Tapi harus punya prinsip. Harus punya prinsip di dalam beragama. Tapi tetap ya kita punya kaidah-kaidah, pijakan-pijakan untuk kita bermuamalah dengan baik terhadap sesama hamba Allah. Nah, inti dari semua itu adalah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan al-ilmu khasyatullah. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertambah ilmu, tidak bertambah rasa takut, nah ini masih ada masalah pada diri kita. Karena idealnya semakin orang berilmu, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Ulama lah yang memiliki sifat khasyah. Khasyah. Jadi ada dua istilah ya. Ada khasyah, ada khauf. Khauf dan khasyah ini sinonim, sama-sama artinya takut. Namun para ulama menjelaskan istilah khasyah itu lebih tinggi levelnya dari sekedar khauf. Maka kalau orang biasa takut kepada Allah itu namanya khauf. Tapi kalau orang yang takut kepada Allah itu takutnya karena dia berilmu, dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang disebut dengan khasyah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan khasyatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Yani bit ta'zim, ya, bil ilmi wa ta'zim. Jadi rasa takutnya itu di atas dasar ilmu dan di atas dasar pengagungan. Baik, para jamaah, saya kasih contoh ya untuk bisa membedakan mana takut biasa dengan mana khasyah. Kayak anak kecil misalkan. Anak kecil ketemu preman, ya, tinggi, besar, tegap badannya, ya. Kemudian para jamaah jago bela diri, gitu ya. Kata orang sakti, begitu ya. Taib, ada anak kecil ketemu dengan orang ini,
Takut dia. Tapi takutnya anak kecil kepada orang yang mengerikan begitu, ya sekedar takut. Dia tidak mengerti efek dari orang tersebut apa, begitu ya. Artinya dia tidak mengerti kalau ditonjok sama orang ini kadar tonjokannya kayak apa. Kalau ditendang, kalau dipukul, kalau ditampar sama orang ini tuh kekuatan pukulan, tendangan, tamparannya itu seperti apa. Nah, anak kecil tuh nggak tahu. Dia sekedar takut saja. Orang itu ngeri, saya takut. Dalam kondisi dia tidak ngerti apa-apa terhadap apa yang dia takuti itu. Nah, beda dengan kita para jamaah, orang yang dewasa. Kita ngerti nih, si fulan ini siapa? Oh, ini preman kelas kakap di sini, misalkan. Kemudian dia itu bengis orangnya. Ya sudah kejadian, di sana ada yang dipukul sekali mati, begitu ya. 1 kali pukulan mati. Nah, banyak sekali yang kita ketahui tentang orang ini. Sehingga ketika kita berpapasan, bermasalah dengan dia, takut. Nah, ini berarti bukan takut biasa. Tapi ini adalah takut yang didasari oleh ilmunya dia tentang orang ini. Nah, begitu gambarannya. Orang-orang awam, para jamaah, kalau ditanya sama kita, antum takut enggak sama Allah? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa? Takut dong, begitu ya. Orang-orang yang di pinggir jalan, tidak sholat, tidak peduli dengan agamanya. Kalau kita ceritakan tentang neraka gitu ya, kira-kira kalau kita tanya, antum takut enggak sama neraka, sama azab Allah? Takut enggak sama Allah? Takut dong, takut saya. Nah, takutnya dia sekedar takut, tapi tidak pernah mengerti ya sesuatu yang ditakutinya itu kayak apa sih, begitu ya. Nah, kalau ulama itu takutnya mereka kepada Allah dengan ma'rifatnya mereka kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kepada efek dari asma dan sifat Allah. Berilmu mereka tentang Allah. Nah, begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu yang disebut dengan khasyatullah. Maka berusahalah terus menghiasi diri dengan khasyatullah, karena itu inti daripada ilmu. Berikutnya, hiasilah dirimu dengan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Berjalanlah kepada Rabbmu dengan penuh rasa takut dan harap, karena keduanya bagi seorang muslim bagaikan 2 sayap burung. Hadapkan seluruh jiwamu kepada Allah. Penuhi hatimu dengan rasa cinta kepadanya. Penuhi lisanmu dengan senantiasa berzikir kepadanya. Juga selalu gembira, senang dan suka dengan semua hukum dan juga hikmahnya. Ini muraqabatullah. Muraqabatullah ini juga bagian daripada khasyatullah. Jadi muqaddimah dari khasyatullah itu diantaranya adalah muraqabatullah. Selalu merasa diawasi. Orang itu, Pak, kalau selalu merasa diawasi, biasanya dia akan lebih berhati-hati. Ya. Contoh, misalkan ada satu tempat bekerja gitu. Di situ ada CCTV dengan yang tidak ada CCTV. Kira-kira beda nggak, Pak? Beda. Kalau orang sadar, hati-hati ya. Ruangan ini ada CCTV-nya. Makanya kan kadang dipakai nakut-nakutin tuh CCTV itu, Pak. Waspadalah, hati-hatilah. Masjid ini dilengkapi dengan CCTV 24 jam. Gitu. Makanya biasanya yang tukang nyolong-nyolong kotak infak itu ya akan lihat-lihat dulu. Gitu. Ini masjidnya ada CCTV apa tidak? Begitu ya. Di sini ada nggak, Pak, CCTV? Oh, ada itu. Gitu ya. Ini kita ngumpul di sini kan bisa diawasi pakai kamera CCTV. Walaupun sekedar ngawasin saja gitu. Kalau ada maling nyolong tetap saja nggak ketangkep gitu. Cuman tahu orangnya, oh orangnya ini. Nanti mudah-mudahan ke depannya ada CCTV yang bisa langsung nyergap begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu kan beda. Orang itu ketika sadar ini luar ruangan ini ada CCTV-nya. Artinya apa? Dia sadar, kita ini diawasi loh. Begitu kan?
Maka orang bekerja di situ pasti profesional, tidak berani macam-macam. Kenapa? Dipantau oleh CCTV. Nah, para jamaah, kesadaran ini seringkali disadari oleh manusia ketika dia dalam kegiatan dan aktivitas duniawinya. Cuman seringkali ya CCTV-nya Allah tidak disadari. Padahal CCTV Allah itu para jamaah tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Semua diawasi Allah. Mau di mana kita? Mau sedang apa? Mau ngumpet di mana kita? Ya, Allah selalu mengawasi kita. Bukankah Allah punya nama Al-Alim, yang Maha mengetahui, Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan, Al-Khabir, yang Maha teliti, Al-Basir, yang Maha melihat, As-Sami', yang Maha mendengar. Nah, ini kalau diimani, Pak, nama-nama Allah tadi kalau diimani itu sesungguhnya sudah cukup menjadikan kita selalu merasa diawasi Allah, untuk selanjutnya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena dengan muraqabah tadi orang lebih waspada, hati-hati. Memang nggak ada yang tahu begitu ya. Tapi kan Allah Maha tahu. BPK, KPK nggak ada yang tahu nih. Masalah proyek ini kemudian dicurangi. Begitu kan? Aspal harusnya 30 cm, semenisasi harusnya 30 cm dikurangi. Itu jadi 20 cm. Ya. Kata orang semen saja dimakan, begitu ya. Dibagi-bagi, korupsi berjamaah, gitu kan. Thayyib para jamaah, memang tidak terdeteksi. Ya. Ada yang besinya harus besi sekian, gitu kan. Tapi dia kurangi ya besinya. Jadi yang ditanam tuh besi yang kurang ya dari laporannya. Tapi yang ditongolin besi yang sesuai laporan. Jadi kalau ada pemeriksaan itu sesuai. Oh iya, besinya besi sekian, benar. Padahal di bawah bukan besi itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang begini-begini para jamaah, kalau kemudian orang itu punya muraqabatullah, enggak akan terjadi. Enggak akan terjadi. Tidak peduli walaupun semua orang melakukannya, semua orang sepakat untuk itu. Dia tidak mau ikut-ikutan. Begitu ya. Kita bisa saja selamat ya dari atasan kita. Kita bisa saja selamat dari badan pemeriksa, tapi siapa yang bisa menjamin kita selamat dari pengawasan Allah? Nah, begitu para jamaah. Nah, ini seorang talib lebih-lebih lagi, dia harus punya ya sifat muraqabatullah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, yakni merasa selalu diawasi Allah. Itu merupakan buah daripada rasa takut kepadanya. Jadi orang kalau sudah punya sifat ini pasti bertakwa, ya, selalu merasa diawasi Allah. Tapi kebanyakan manusia para jamaah dikala sendiri dengan dikala bersama orang itu kondisinya berbeda, ya, kondisinya berbeda. Kata orang kalau di hadapan orang, di hadapan teman-teman pengajian itu jaim, ya, jaga image. Gitu kan? Tapi kalau sedang sendirian aslinya keluar. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Berarti kalau kita modelnya masih seperti itu, masih banyak PR pada diri kita. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya yang ke-8, berlaku lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah dengan taubatan nasuh, ikhlas, benar dan jujur apabila terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, ini karakter yang semestinya dimiliki oleh talibul ilmi. Dia punya sifat as-sidqu ma'allah, lurus, jujur dalam lisannya, dalam tingkah laku perbuatannya. Jadi lurus, tidak menceng-menceng, tidak bengkok-bengkok. Serasi antara ucapan dan perbuatannya dengan apa yang dia pelajari dalam ilmu syariat ini. Ya, tidak jomblang. Belajarnya sunnah tapi dia tidak menjalankan sunnah, begitu kan? Dia belajar tentang kesyirikan, dianya sendiri berbuat kesyirikan. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini di antara sifat orang-orang yang menuntut ilmu. Dia berlaku lurus dalam tingkah laku dan selalu kembali kepada Allah ketika terjatuh.
Ya, seorang talib bahkan seorang ulama tetap saja sehebat apapun mereka tetap manusia yang bisa terpleset, bisa jatuh. Maka ya seorang ulama rabbani, seorang talib yang baik, dia akan selalu kembali kepada Allah ketika dia merasa sudah terjatuh menyimpang dari jalan Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tingkah lakunya lurus, tidak aneh-aneh, gitu ya, tidak aneh-aneh. Dan beragama itu memang jangan aneh-aneh, para jamaah. Ya, sebagian orang aneh-aneh, gitu ya. Belajar agama, mempraktekkan agama itu aneh-aneh. Yang seharusnya simpel saja, ikuti jalan Allah yang lurus dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman, keyakinan dan pengamalan, ya, yang sesuai dengan apa yang dipahami, diyakini dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Selesai, kan simpel. Sebagian orang tidak merasa cukup dengan itu. Akhirnya dia bikin ajaran-ajaran baru, begitu ya, bikin hizb-hizb yang baru, ya. Dan masya Allah, para jamaah dirahmati Allah, di Indonesia ini aliran apapun yang kemudian diciptakan oleh sebagian orang itu selalu saja digandrungi oleh sebagian orang, gitu ya. Ada yang kerjaannya di momen-momen tertentu, gitu ya, mereka zikir, ya, mereka kayak semedi pakai kulambu putih, gitu ya. Nanti sekian hari nggak kemana-mana, di situ saja. Nanti selesai katanya ketika lulus saya dalam ritual ini sudah sampai ke Sidratul Muntaha, katanya. Ini kan aneh-aneh, begitu ya. Ada yang mengusung ini, mengusung itu, begitu kan. Ada yang tidak sholat modelnya, tapi dia mengatasnamakan ini syariatnya Allah, ya, tidak sholat. Ada yang menganggap kalau sudah makrifat maka semua yang wajib jadi boleh ditinggalkan, semua yang haram berarti boleh dikerjakan. Nah, ini tentu menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Seorang talib yang belajar agama yang dengan baik, maka dia ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya dengan baik pula, sehingga antara keyakinan, ucapan dan perbuatannya benar-benar lurus, ya, tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini teman-teman sekalian. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Masih ada beberapa poin terkait dengan adab seorang talib, ya, terhadap dirinya. Masih ada 3 poin lagi, ya. Baik, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan 1 poin lagi, ya. Bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah itu apa? Qanaah, ridha bima qasamahullah. Qanaah itu ridha dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuhud. Zuhud itu at-tarku, meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang nilainya rendah kepada sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Itu zuhud. Zuhud. Jadi kalau ada orang misalkan lebih memilih salat sunnah di rumah, nah dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud karena dia memilih sesuatu yang afdal. Kalau ada orang meninggalkan, ya, terfitnah oleh dunia dan dia lebih memilih kebahagiaan dan derajat tinggi di akhirat, berarti dia zuhud terhadap dunia. Baik.
Nah, ini sifat yang seharusnya dimiliki oleh para tulabul ilmi, qanaah dan zuhud. Jadi di sini jangan kemudian diidentikan zuhud itu identik dengan kemiskinan. Belum tentu. Orang miskin belum tentu zuhud. Orang miskin belum tentu zuhud. Paham Pak? Ada enggak orang miskin enggak sholat? Ada enggak? Sudah miskin enggak sholat? Kerjanya susah payah, kepanasan, kehujanan, ya, tenaganya dikuras siang dan malam, begitu kan? Pendapatan tidak seberapa, miskin dia, tidak sholat. Apakah orang itu zuhud? Tidak. Dia justru memilih dunia yang rendahan dengan meninggalkan akhirat yang tidak bisa dinilai harganya. Saking agungnya dan mahalnya harga akhirat itu. Taib. Juga bukan berarti kalau ada orang kaya raya berarti orang ini enggak zuhud. Enggak begitu. Zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati awalnya. Zuhud. Ya. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, karena memilih yang lebih baik. Dia tidak ingin mendapatkan sesuatu dari dunia ini, pangkat, jabatan, pujian, ya, kedudukan di hati manusia. Karena dia hanya ingin dinilai oleh Allah. Dia hanya ingin dipuji, disanjung. Dia hanya ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu orang zuhud. Orang zuhud. Walaupun dia orang kaya raya. Begitu ya. Kalau ada orang kaya raya, sudah kaya, dermawan, bagus agamanya, taat beribadah kepada Allah, itu orang zuhud. Orang zuhud para jamaah. Jadi zuhud ini amalan hati. Meyakini ya sesuatu itu rendah untuk dia kemudian memilih sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dan banyak sekali ungkapan para ulama tentang masalah zuhud ini. Nah, orang yang meninggalkan haram, orang yang meninggalkan yang haram memilih yang halal. Nah, ini orang zuhud. Kenapa? Karena yang haram itu hina, yang halal itu mulia. Begitu kan? Yang halal dan thayyib itu mulia, yang haram itu hina. Ketika ada orang meninggalkan yang haram, itu orang zuhud. Maka di sini dikatakan zuhud adalah tidak melakukan yang haram, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam keharaman dengan cara menahan diri dari segala syubhat dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Zuhud juga adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini manfaat enggak untuk akhirat kita? Kalau tidak manfaat, tinggalkan. Tinggalkan. Nah, itu zuhud. Adapun qanaah adalah merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan. Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang aslam, masuk ke dalam dinul Islam. Kemudian waruziko, dia dikasih rizki kafafan yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Masya Allah para jamaah. Ada orang penghasilannya satu hari 150.000, puas dia dengan itu, ridha dengan pemberian Allah, bahagia dan berkah. Ya, ada orang sehari penghasilannya 1 juta misalkan, tapi enggak puas-puas, enggak ada puasnya. Masih saja melakukan yang haram-haram, embat sana embat sini, sikat sana sikat sini. Padahal dia sudah mendapatkan jatah yang banyak. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti orang itu enggak zuhud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, qanaah adalah sikap paling utama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Maksudnya adalah dia menerima apa adanya, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan menjadi orang yang kaya, begitu ya. Tidak menginginkan menjadi orang yang kaya. Maksudnya orang kaya yang tidak bersyukur. Karena sebagian penuntut ilmu ingin mengikuti tren orang-orang kaya sehingga dia banyak mengeluarkan biaya untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk tempat tidur dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya berujung pada menumpuknya hutang. Ini adalah sikap yang salah. Oleh karena itu hendaklah engkau menjadi orang yang qanaah, karena sifat ini adalah sebaik-baik bekal bagi seorang muslim. Begitu para jemaah. Orang itu kalau
level dunianya naik, biasanya gengsinya ikut naik. Kan begitu ya. Nah, ini bahayanya fitnah dunia. Kalau kemudian ekonomi itu menjadi mapan, menjadi lebih baik, biasanya gengsinya juga ikut naik. Ya. Baik para jamaah. Seorang penuntut ilmu harus qanaah dengan sedikit makanan yang diperolehnya dan pakaian yang dikenakannya. Karena dengan bersabar atas sempitnya kehidupan, ya, keluasan ilmu itu bisa didapat. Contohnya Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sababnya apa di antaranya? Tentu setelah taufik dan inayah dari Allah. Karena beliau termasuk fuqara'nya sahabat, ahlus suffah yang tinggalnya di Masjid Nabawi, tidak punya tempat tinggal, tidak punya kerjaan tetap, ya. Tidak seperti yang lainnya, kerja di kebun, ya, di kebun kurma, ya, ada yang berbisnis, berdagang. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ahli suffah, ya, beliau tinggal di Masjid Nabawi. Dengan wasilah itu beliau sering membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala orang-orang pada waktu zuhur misalkan atau pada siang hari mereka sibuk di ladangnya, sibuk di pasarnya, Abu Hurairah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu beliau dapat ilmu, banyak mendapatkan riwayat hadis. Baik para jamaah. Diriwayatkan oleh Ibnul Qasim, Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala, beliau berkata, Imam Malik bin Anas berkata, perkara ilmu ini tidak akan dicapai sebelum dirasakan padanya kefakiran. Jadi kalau para penuntut ilmu itu merasakan kefakiran, ya ini wajar. Wajar, memang demikian para jamaah. Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a, ya, dhullal jahli tulahayatihi. Ya, siapa yang tidak merasakan, ya, hinanya ketika dia kemudian belajar ilmu agama, maka dia akan merasakan, ya, kehinaan dari kejahilan sepanjang hidupnya. Ya, coba ya, para penuntut ilmu itu ya rata-rata dalam kesederhanaannya. Walaupun di masa ini para jamaah, ya, di masa ini Masya Allah, ya, ada pesantren yang Masya Allah kamarnya itu kayak kamar hotel begitu ya. Nyuci dilondriin, disetrikain, begitu ya. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, belajar tinggal belajar. Barakallahu fiikum, para jamaah yang dirahmati Allah. Semewah apapun orang yang belajar dengan fasilitas yang mewah, tetap saja, ya, dia berjibaku dengan perjuangan untuk bisa paham tentang ilmu, bisa hafal tentang ilmu, begitu ya. Demikian. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang saleh terdahulu tentu sangat jauh sekali, gitu ya. Ada yang berjalan dari Spanyol ke Baghdad, gitu ya, hanya untuk berguru ke Imam Ahmad, ya, dari Andalus ke Baghdad, ya. Andalus itu Spanyol, Baghdad itu di Irak. Masya Allah, jalan kaki. Para jamaah yang rahmati Allah. Banyak ulama-ulama zaman dulu, ya, kencingnya bernanah, berdarah. Kenapa? Karena sering berjalan di atas jalan yang panas, ya. Ketika mereka thalabul ilmi, ada yang bawa bekal saking nikmatnya menuntut ilmu, lupa sama bekalnya sendiri, ketika dibuka sudah basi, ya. Begitu orang-orang soleh di zaman dahulu, luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Beliau menyebutkan bahwa Rabi'ah yang wafat di tahun 136 pernah tertimpa kefakiran karena menuntut ilmu, sehingga beliau menjual kayu yang digunakan sebagai atap rumahnya demi menuntut ilmu. Luar biasa Pak ya. Sampai segitunya, ya, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka bersabar dengan kefakiran, bersabar dengan kesusahan, kesederhanaan demi mendapatkan ilmu. Baik para jamaah, qanaah dan zuhud ini sifat yang seharusnya ada pada para tulabul ilmi. Demikian, semoga berfaedah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.